kuasa kepada Hendra Kasim, selanjutnya disebut sebagai termohon, Dr. Pithen Bambua dan Dr. Kasman, pasangan nomor urut 4, memberi kuasa kepada Moh 1 Pali SHMK dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait, membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dalam eksepsi, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan akuo, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan. Kedudukan hukum dalam eksepsi, permohonan tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 158 huruf A Undang-Undang 10 2016 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 158 oleh pemohon dikarenakan adanya kondisi atau kejadian khusus berupa tidak terpenuhinya syarat calon sebagai pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 dan seterusnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait serta pokok permohonan. Dalam eksepsi, berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa berkenaan dengan pokok permohonan aku, pemohon mendalilkan adanya pelanggaran terhadap persyaratan pencalonan dari salah satu calon bupati dan pelanggaran lainnya yang bersifat TSM serta tidak dilanjutkannya rekomendasi Panwas Kecamatan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon dalam petitumnya memohon kepada mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya angka 1 sampai dengan angka 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan pasangan calon nomor urut 4 atas nama Pithen Bambua dan Kasman Ahmad tidak memenuhi syarat pencalonan karena calon bupati Pithen Bambua diduga melakukan tercela in kasu dugaan melakukan perbuatan video call seks dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut termohon pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Halmahera telah memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan dalil pemohon akuo, penting bagi mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan. Semua fakta dianggap telah diucapkan. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon akuo, telah ternyata calon bupati calon nomor urut atas nama Pithen Bambua telah memenuhi persyaratan pencalonan sebagai calon bupati Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf I Undang-Undang 10 2016 yang menyatakan dianggap telah diucapkan. Dalam konteks ini telah terdapat bukti yang menguatkan bahwa saudara Pithen Bambua telah memenuhi persyaratan pencalonan dimaksud yang antara lain dibuktikan dengan adanya SKCK nomor dan seterusnya Intelkam yang pada pokoknya menyatakan dianggap telah diucapkan. Sejalan dengan itu termohon juga telah menerbitkan berita acara nomor 212 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Sementara itu berkenaan dengan dalil pemohon yang mengatakan saudara Pit tersebut dengan sengaja melakukan tindakan eksekusionis dengan seorang melalui sambungan VCS tersebut, mahkamah tidak menemukan bukti adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan saudara Pithen Bambua terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dugaan tindakan tersebut dinyatakan telah melanggar suatu ketentuan peraturan perundangan. Selain itu, terkait dengan dugaan tindakan VCS dimaksud sebagaimana yang termuat dalam laporan pengaduan nomor SLT dan sebagainya kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Utara, Resort Halmahera Utara, telah ternyata pelapor atas nama John Muda SHMH dan Victor Haibat Gagali SHMH mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 5 Agustus tahun 2024 dan dilaporkan pada tanggal 14 Agustus tahun 2024. Artinya dugaan tindakan VCS tersebut dilakukan sebelum termohon melaksanakan tahapan pengumuman pendaftaran pasangan calon dan seterusnya dianggap diucapkan. Dan bahkan sebelum pelaksanaan tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Halmahera Utara tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Oleh karena itu dugaan tindakan VCS tersebut yang terjadi sebelum adanya pengumuman pendaftaran calon
bahkan sebelum saudara Pit Hen Bambua mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati tahun 2024. Menurut mahkamah, jikapun terhadap VCS tersebut terbukti konon, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan tidak pidana yang berkaitan dengan pemilu kada atau tindak pidana pemilihan, melainkan merupakan ranah pidana lainnya. Bahwa dalam konteks pemenuhan syarat, saudara Pit Hen Bambua sebagai salah satu pasangan calon bupati dan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Melayu Utara tahun 2024, adanya dugaan tindakan VCS tersebut atau tindak pidana yang menyertainya tidak menjadi catatan dalam penerbitan SKCK atas nama Pit Hen Bambua. Oleh karena itu, tidak terdapat persoalan dalam pemenuhan syarat pendaftaran calon NKSU SKCK saudara Pit Hen Bambua tersebut pada tahapan tanggapan masyarakat dan seterusnya. Tidak didapati adanya aduan dari masyarakat Kabupaten Halmahera Utara terkait dugaan perbuatan tercela yang dilakukan oleh saudara Pit Hen Bambua melalui tindakan VCS. Dengan demikian, menurut mahkamah tidak terdapat persoalan mengenai keterpenuhan syarat saudara Pit Hen Bambua sebagai pasangan calon peserta pemilihan umum dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Utara tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, berkenaan dengan pasangan calon nomor urut 4 atas nama Pit Hen Bambua dan Kasman Ahmad tidak memenuhi syarat pencalonan karena calon bupati juga melakukan perbuatan tercela, inkasu dugaan melakukan perbuatan fisik adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya permohon juga mendalilkan mengenai adanya pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 45 TPS serta adanya tindakan politik uang yang bersifat TSM dalam penggunaan alokasi dana atau ADD yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon urut nomor 4 di 20 TPS sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, termohon pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 45 TPS serta adanya tindakan politik uang yang bersifat TSM dalam penggunaan ADD yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon urut nomor 4 di 20 TPS. Berdasarkan pencermatan mahkamah terhadap bukti yang diajukan oleh para pihak, telah ternyata tidak ada pernyataan keberatan para saksi pemohon di tingkat TPS berkenaan dengan permasalahan angka perolehan suara pada masing-masing TPS yang dipersoalkan. Oleh karenanya, tidak ada bukti yang cukup meyakinkan mahkamah bahwa termohon melakukan pelanggaran di 45 TPS serta adanya keterlibatan pihak terkait yang bersifat TSM yang mempengaruhi perolehan suara pihak terkait di 20 TPS sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Tidak ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengenai dalil pemohon akuo. Pemohon juga tidak menghadirkan ahli maupun saksi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah juga tidak menemukan adanya catatan keberatan dari saksi pemohon terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS yang didalilkan dalam permohonan akuo. Dengan demikian, dalil pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemilihan, pemungutan dan penghitungan suara yang terjadi di 45 TPS serta adanya tindakan politik uang yang bersifat TSM dalam penggunaan ADD yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 di 20 TPS adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selain kedua dalil tersebut di atas, pemohon juga mendalilkan adanya rekomendasi Panwas Kecamatan Kau Teluk, Panwas Kecamatan Kau dan Panwas Kecamatan Malifut untuk melakukan pemungutan suara ulang, namun tidak ditindaklanjuti oleh termohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Halmahera Utara memberikan jawaban dan keterangan beserta alat bukti yang diajukan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berkenaan dengan tata cara bagi pengawas pemilihan dalam melaksanakan kewenangan
PSU di TPS, penting bagi Mahkamah untuk mengutip ketentuan pasal 28 per Bawaslu 15 tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan bahwa setelah Mahkamah mencermati hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap rekomendasi Panwaslu Kau Teluk, Kecamatan Kau dan Kecamatan Malifut ditemukan fakta sebagai berikut dan seterusnya dianggap telah diucapkan bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum berkenaan dengan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan dan seterusnya dan dianggap telah diucapkan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat menyebabkan perlunya dilakukan PSU dan seterusnya dianggap telah diucapkan pada Kecamatan Kau Teluk, Kecamatan Kau dan Kecamatan Malifut. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dan seterusnya menyampaikan bahwa surat rekomendasi nomor 03 dan seterusnya tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan Kau Teluk bertanggal 30 November 2024 tidak dilaksanakan secara koordinatif dengan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara serta tidak melalui prosedur dan mekanisme penyampaian rekomendasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2024. Lebih lanjut, pada tanggal 1 Desember tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan surat nomor 028 dan seterusnya tahun 2024 yang pada pokoknya membatalkan rekomendasi PSU tersebut. Maka termohon tidak melaksanakan PSU pada TPS yang dipersoalkan dalam rekomendasi tersebut. Adapun terkait PSU pada TPS 1 Desa Akelamo Kau terdapat 3 orang pemilih menyalurkan hak pilih menggunakan KTPL di luar domisili Desa Akelamo Kau dan seterusnya. Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan selain fotokopi dalam rekomendasi surat nomor 03 tahun 2024. Selain itu, keterangan saksi pemohon dalam persidangan tidak menjelaskan secara jelas dan rinci terkait persoalan yang terjadi pada TPS dimaksud. Terlebih perolehan suara sah pada TPS 1 Desa Akelamo Kau adalah sebanyak 235 suara dari jumlah DPT sebanyak 239 pemilih, DPTB 5 pemilih dan DPK 8 pemilih, sehingga perolehan suara tersebut maupun jumlah keseluruhan DPT tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon dengan pihak terkait. Terlebih lagi, dalam model C hasil KWK Bupati pada TPS 01 Desa Akelamo Kau, saksi pemohon telah menandatangani formulir tersebut. Sementara itu, atas pelanggaran tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kau Teluk, Kabupaten Halmahera Utara telah mengambil tindakan tegas, yakni dengan dijatuhkannya sanksi peringatan keras kepada ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Kau Teluk. Bahwa sementara itu terkait dengan 2 rekomendasi lainnya, yaitu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Kau dan dengan surat nomor 08 dan seterusnya, dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan Malifut dengan surat nomor 032 dan seterusnya, termohon tidak menerima kedua rekomendasi dimaksud. Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara beserta jajarannya tidak mengetahui adanya 2 rekomendasi tersebut. 2 rekomendasi tersebut baru diketahui oleh termohon dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada saat permohonan aku diajukan ke Mahkamah. Artinya Panwaslu Kecamatan Kau dan Panwaslu Kecamatan Malifut tidak memenuhi ketentuan pasal 28 ayat 2 per Bawaslu 15 2024, juga melanggar ketentuan terkait keterpenuhan tenggang waktu pelaksanaan PSU di TPS, yakni paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara. Karena kedua rekomendasi tersebut baru diketahui oleh termohon dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara setelah permohonan aku diajukan ke Mahkamah. Sementara itu, atas pelanggaran tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kau
Panwaslu Kecamatan Malifut dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengambil tindakan tegas, yakni dengan dijatuhkannya sanksi peringatan keras kepada ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Kao dan Panwaslu Kecamatan Malifut. Dalil pemohon berkenaan dengan rekomendasi Panwas Kecamatan Kao Teluk, Panwas Kecamatan Kao dan Panwas Kecamatan Malifut untuk melakukan PSU namun tidak ditindaklanjuti oleh termohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan, maka terhadap pemberlakuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016 tidak beralasan untuk disimpangi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Meskipun pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon, eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaikan ketentuan tersebut disimpangi, konon telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Konklusi dianggap telah diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 11:53 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Imade Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak.